أشهد أن محمدا رسول الله صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والتابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى حضرة سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ إبراهيم الخلوتي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وسيد الشيخ علي أبي حسن الشاذلي وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني وسيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وسيد الشيخ شهاب الدين بن محمد أرشد البنجري وسيد الشيخ نواوي بن عمر البنتني وسيد الشيخ زين الدين السنبوي وسيد الشيخ علي بن عبد الله البنجري المكي وسيد الشيخ محمد شرواني عبد باغل وسيد الشيخ محمد زيني بن عبد الغني وسيد الشيخ محمد نجيب بن عبد القادر وسيد الشيخ محمد نواوي بن عبد العزيز أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله على آله وسلم على ما نوى سلف الصالح الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. Qala radhiyallahu anhu, pasal yang kedua menolak khatar jelek. Apabila engkau ingin membedakan antara khatar yang jelek dan yang berasal dari syaitan, yang hawa nafsu, serta yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan tiga macam. Pertama, jika engkau dapati khatar itu kokoh, kuat dan tetap pada satu keadaannya, nah itu sudah berarti murni daripada ilham yang diberi Allah. Yang kedua, apabila khatir itu muncul setelah engkau melakukan dosa, ya, maka khatir itu merupakan penghinaan dan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala lantaran buruknya dosa yang engkau perbuat. Yang ketiga, apabila khatir itu dapat lunak. Nah, jadi ada bisikan dalam hati kita atau lintasan dalam hati itu yang enak dan tidak menjadi sedikit serta tidak bisa hilang dengan zikrullah. Jadi ada bisikan memang, tapi lunak juga dia. Umpama kita ini bisa kadang marah, ya, semua orang bisa marah. Satu saat kan ada turun, frekuensi marah kita tuh turun. Artinya walaupun ya bisa juga kita nih sarek awan bini kah atau bini sarek awan laki bisa. Tapi ada satu saat kena kita nang sudah bahasa ya sudah. Tapi tetap juga marah. Cuma marahnya agak lunak. Nah, begitu. Nah, tidak menjadi sedikit serta tidak bisa hilang. Maka kadang-kadang hilang. Bisikan tadi kadang-kadang hilang. Kita berzikir astagfirullahalazim ya Allah. Ya. Masih juga ada juga, cuma agak lunak. Paham ya? Agak enak gitu.
Nah, maka khatar itu dari hawa nafsu. Karena hawa nafsu tidak bisa hilang. Tapi hawa nafsu ini bisa kita kendalikan, bisa kita lemahkan, bisa kita lunakkan dengan zikir kepada Allah. Ya, jika ibarat orang tuh sarik ya sarik juga, cuman tidak terlalu, masih bisalah ditahan-tahan. Kadang langsung marah, segala apa yang ada di tangan dilempar, pecah apa macam. Itu namanya tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Tapi kalau sidin ini sarik, biasalah kita yang namanya manusia ini bisa bersesarikan laki bini, cuman masih kawa mengendalikan. Hati ini membarak betul marahnya, mungkin ada masalah apa, tapi sidin masih bisa. Di bawah berzikir kada mau hilang, di bawah baca salawat kada mau hilang, paling tidak cuman lunak saja. Lunak saja dia. Hati lunak tuh kada terlalu berambisi apa macam. Kalau orang marah, kadang apa yang di tangan dilempar, itu kan sudah akalnya tidak ada lagi, Pak. Mau pecah ini apa macam, mungkin mobil dipukul-pukul. Tapi nanti ketika dia sudah turun, astagfirullahaladzim, kayak orang bebungulan aku ini jisidin, kenapa mobil dipukul, kada ada salah apa. Baru menyesal dia. Astagfirullah. Tapi tidak bisa hilang. Karena itu sebatas manusia tadi. Nah, cuman kan kita di sini bagaimana caranya untuk mengendalikan. Paham ya? Mengendalikan, bukan menghilangkan. Nah, itu semuanya urusan kepada hati. Nah, jadi kita mengendalikannya kayak apa, mengaturnya supaya jangan terlalu meludak marahnya. Ya, bisa juga kita marah, bisa. Sama anak bisa marah. Ya. Cuma jangan sampai kelewatan nanti mungkin. Apalagi kalau orang sudah tidak bisa mengontrol dirinya, wah sudah muntungnya sembarangan, menyumpahi apa macam, na'udzubillah. Semua orang bisa marah, semua orang. Maunya wali ke apa bisa marah, cuman sidin bisa mengendalikan. Karena itu bagian daripada hawa nafsu, dan hawa nafsu tidak bisa hilang. Biar berzikir kadang-kadang hilang. Kalau khatir itu dapat melunak dan berkurang sebab zikrullah. Nah, jadi sudah, artinya kawah aja kada terlalu keras betul. Ya, artinya bisa melunak, bisa tenang. Nah, makanya ujar Rasulullah, kalau kamu marah, berwudu. Kalau kamu marah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau masih marah juga, pindah tempat duduknya. Kan berarti kalau masih marah, berarti marahnya kada mau hilang, tidak bisa hilang. Tapi paling kada tadi berkurang atau melunak. Maka khatir itu dari setan. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir dengan firman Allah, min syarril waswasil khannas. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan yang suka mengganggu, lagi pula suka mundur. Maksudnya membuat hati kita menjadi ragu-ragu. Ya, jadi kita dianjurkan betul membaca ini, qul a'udzu birabbin nas, ini dianjurkan betul membaca. Apalagi di saat kita mengalami sesuatu yang kadang-kadang kita membuat bingung. Hendak sembahyang takutnya bingung, hendak mengambil sesuatu, mengambil tindakan sesuatu takutnya bingung, karena setan terus mengganggu. Tapi ketika kita membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas. Nanti saya Allah akan melindungi dia dari berbagai macam gangguan. Setan itu bertengger di hati anak keturunan Adam. Iblis setan berada bertempat di dalam hati kita. Semua lelaki bibinian semua, ya, tanpa terkecuali.
Maka setan itu mondar-mandir, bolak-balik. Jika anak keturunan Adam lupa, setan kembali mengganggu. Jadi bilanya kada ingat, diganggunya lagi. Bila kada ingat, diganggunya lagi. Bahkan ditungganginya, bahkan dia masuk ke dalam pori-pori, bahkan juga lebih masuk lagi ke dalam darah si anak Adam ini. Anak Adam ya kita. Lalu kayak apa guru cara menyelamatkannya? Kada ada jawaban kecuali ilmu dan ilmu. Itu aja lagi namanya menyelamatkan. Belajar sidin masalah tasawuf, belajar sidin masalah membersihkan hati, belajar sidin bagaimana caranya untuk mengetahui bisikan ini, bisikan itu, belajar sidin. Itu namanya ilmu. Lalu ketika dia punya ilmu, tentu dalam hatinya diberi Allah keyakinan, oh ini bisikan yang kada baik, kulawan. Oh ini bisikan baik, teruskan. Itu yang bisa menyelamatkan ilmu. Amun orang kada berilmu, nah itu tadi. Aku aja biar nang hendak sembahyang. Namun hati menyuruh kada sembahyang, nah itu sudah. Sudah berwudu, sudah mengampar sejadah. Hati kada menyuruh sembahyang, enggak. Harat tinta saupnya. Nya kada ada ilmunya dalam masalah ilmu kebatinan. Ini Imam Ghazali memberikan bimbingan masalah bisikan-bisikan hati. Coba hampir sebulan kita bicarakan belum selesai. Saking telitinya beliau dalam membimbing kita orang-orang yang mau belajar. Kalau orang nang pamuyakan, mengalihi bisik-bisikan. Yang penting jangan sembahyang apa macam berzikir, baca Quran, selesai sudah. Ya. Jadi bisikan-bisikan ini yang nanti yang dikhawatirkan kalau kita kada bisa membimbing diri kita sendiri, Pak, dengan teori-teori yang diberikan oleh ulama-ulama ini, dikhawatirkan kita pas mati, hendak mati, bisikan itu datang. Seorang sudah kada kau berdaya lagi, nah kalau bahasa orang Sungai Kulidang, angak-angak sudah. Kada ada sidin belajar masalah ilmu nang ini nek, awas. Tapi kalau sidin belajar dan mengamalkan dan memohon kepada Allah perlindungan, selamat sidin. Lalu karena kan yang finishnya itu, finish terakhir itu kan waktu nazak itu, waktu hampir itu. Cuman sebelumnya diuji oleh Allah kita dengan macam-macam. Ada nang garing sebulan, 2 bulan, setengah tahun, setahun. Ini bila kurang-kurang juga keyakinan kita, gelisah benar nih kamu. Ada nang diuji sampai 2 tahun, ada nang puluhan tahun. Nah, ujian-ujian inilah nanti yang bisa menggugurkan dalam bisikan-bisikan tadi. Seorang kayak ini aja. Tapi kalau sini itu memang orang ahli ilmu, masya Allah tenang. Sini mengingati pandiran-pandiran perguruan sidin. Kada goyah. Aku di sini kayak tetap bila sudah hatiku selalu berta'alluq kepada Allah, bisikan apa aja ndak kuhiraukan. Tenang sidin. Tapi ada juga orang yang kada tenang ya, nang gelisah. Lalu kegelisahannya itu timbul dengan perbuatan ya, nang bolak-balik, berduduk, bolak-balik, itu terimbas kepada af'aliyah. Karena kenapa jadi af'aliyah atau perbuatannya kayak itu gulang-galik macam-macam? Karena batinnya kada tenang. Kenapa jadi batinnya kada tenang? Karena sidin tidak bisa membedakan mana bisikan-bisikan yang tadi dari Allah, bisikan-bisikan yang bisikan setan. Nah, ini pentingnya belajar. Pasal yang ketiga, mengenal atau mengetahui khatar kebaikan. Kayak apa kita caranya mengetahui bisikan itu bujur kah kadakah? Khatar, gretek hati, lintasan hati. Apabila engkau ingin membedakan antara khatir baik
dari Allah ataukah dari malaikat mulham, maka hendaklah engkau memperhatikan hal dari 3 segi. Kita perhatikan 3 macam. Pertama, hendaknya engkau memperhatikan jika khatir itu kuat dan kokoh, teranglah khatir itu dari Allah. Kita yakin. Bila sudah kita kuat, mantap, bismillah. Sudah mantap? Iya. Yakin? Yakin. Ya sudah, laksanakan bismillah. Jadi sudah kita yakin, umpamanya kita ada gawian, disuruh kita begawi. Begawi ini kita kadang-kadang ada ragu-ragu, Pak. Ini apa tamakan riba kah? Inilah apa kada lah. Coba pang aku nih daripada aku bingung, betakun nawan guru. Ujar guru itu masih syubhat anuai, karena belum ada kejelasannya. Kalau seandainya ada jelasnya, itu berarti halal atau haram. Ini syubhat. Nah, lalu si orang tadi, karena sudah dijelaskan oleh ulama bahwa itu adalah barang yang syubhat. Yang syubhat itu amun ikam hati-hati, nah itu bagus. Tapi kalau kada hati-hati, bahaya. Karena faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'al haram. Kalau kamu mengerjakan yang syubhat, sering mengerjakan yang syubhat, dikhawatirkan nanti jatuhnya kepada haram. Nah, artinya pekerjaan apa aja. Nah, lalu istikharahlah kamu dulu. Ujar guru tadi, ikan meja, guru kada kawa, guru menolong ija. Nang ianya kan kamu sendiri yang memutuskan di hati. Si orang tadi nih. Nah, istikharah sidin, istikharah. Nah, ada juga kalau Habib Muhammad Maliki istikharahnya dengan tasbih. Ya. Bismillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, sampai kena mengambilnya di mana? Terserah aja tasbih nih. Begitu andak ambil. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, sampai kena di terakhir ini bila takana bismillah jadi. Paham? Ini pian andak tasbih. Pama apa gitulah kita ragu-ragu nyokolahkan anak ke situ kah nyokolahkan anak. Umpama nih. Kan kita yang menentukan. Lalu di hati kita kan ragu-ragu, situ baik juga. Nah, bismillah sudah. Aku yakin di situ sudah. Ambil tasbih, terserah di mana kada ditentukan kita ngambilnya, tuh paham? Artinya kada tentu ambil set. Nah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Bila takana kena di hujung terakhir, bismillah, dah. Lanjut. Pahamlah, itu cara istikharah Habib Muhammad Maliki. Beliau dengan di samping sholat dan sebagainya, tasbih anak sidin. Ini ulun murid sidin mamadahi. Ambil bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Terus sampai kena di terakhirnya bila bismillah, ya sudah. Amun tak alhamdulillah bang guru. Nah, bilanya yakin juga, ini kan kita bismillah alhamdulillah ini kan ibaratnya kedudukannya hampir sama juga, cuma untuk meyakinkan aja. Bila bismillah ya sudah. Nah, jadi ulama macam-macam melajari kita, membimbing kita tuh macam-macam. Karena orang yang paling menakutkan itu masalah menjaga hati, bukan menjaga awak ini. Awak ini sudah, kalau inya kada melakukan dosa aman. Kalau hati itu yang berat. Muntung berdiam pian, muntung berdiam, awak berdiam, tapi hati buruk sangka, nah dosa juga. Pahamlah, muntung berdiam kada menyambati orang muntung nah. Badan kada kemana-mana juga, cuma hati masih buruk sangka, menyangka-nyangka. Oh, itu dosa juga. Inna ba'da dzanni ismun. Kalau sudah orang itu buruk sangka, dosa juga dia. Namanya dosa hati, dosa batin. Tapi kalau sidin belajar nang kayak ini, lalu memahami, lalu apa macam beliau yakinkan kokoh, yakin Allah. Dah bismillah, lanjut. Tapi kalau ragu-ragu, enggak. Ada kemarin beberapa orang, guru,
Pengantinan tanggal anu kayak apa? Bagus deh gitu. Tapi ujar kada bagus. Nah, ikan betakon awan aku bagus aja kok. Betakon awan yang lain kawan aku kah? Pada ulah numpian aja sarapin. Bagus sudah gawe. Tapi ujar kada usah ujar orang lagi, jaku bagus sudah gawe. Amun anu kada usah betakon. Ya kalau sebut aku namun tasarapian aja gitu bagus tapi ujar orang nah kada usah ujar orang udah bagus ya gawe. Kan malah bingung jadinya. Seorang amun hendak anu ujar orang kada usah betakon. Kayak itu kalau Joko hari itu bagaimana baik berataan nih kam. Hari baik berataan, bilangan baik berataan. Intinya kena amun ikam belajar masalah hati ini bila sangka ikam baik yalah bila sangka seorang tuh baik ini yang seorang juga pang sako ada hentu maka ada anu pohon pisang bergoyang-goyang kena nah sako ada hentu nah mencicing buka tahu mencicing lari padahal angin aja nah kayaknya mana daun pisang sako ada hantu, sako ada seorang nang menyangka ada hantu. Nah, itu permainan hati. Jadi hati-hati kita. Makanya menjaga hati ini lebih berat, bujur, berat. Nang sekira-kira hati itu nah kada ada bersangka-sangka apa macam awan orang. Awan siapakah? Nang hati itu lapang. Inya ujar Habib Ali Al-Idrus juga. Kalau urusan ibadah badan nih Ustadz, ya semampu-mampu kita lah. Tapi yang paling berat itu menjaga hati. Bahasa kasarnya, biar nang berzikir tuh 10 kali aja, baca salawat tuh 10 kali aja, tapi hatinya barasih. Oh, itu lebih hebat daripada berzikir ribuan kali, hatinya kotor. Nah, salah satu cara membersihkan hati kita mengerti mana bisikan-bisikan di hati tadi. Karena di hati ini macam-macam tumpukannya. Nah, itulah usaha-usaha kita, di antaranya usaha kita nih nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dipukulakan Allah, 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 Allah ke hati. Nih, ini hati sini nih hati. Nah. Di antara usaha kita. Ada lagi habis salam kanan, salam kiri, habis ngusap muka, pegang sini. Ini juga salah satu usaha kita. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri warfa' li dzikri bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati kita gelisah apa macam insyaallah hilang. Ini cuman kan kena berumpat pulang, modal nang kayak penyakit juga tuh. Wah ini bagus nih obat herbal apa minum ampe tamakan pulang kumat pulang kayak itu penyakit gitu lah kolesterol asal nyaman aja aku jauh ini kan tapi seorang hantup terus berumpat pulang kini diobati ampe pulang berumpat pulang kakak itu hidup tuh memang kayak itu pak apa contoh makan sudah kenyang kena 1-2 jam makan pula. Itulah hidup. Nah, jadi supaya setiap bisikan-bisikan itu tetap kita kontrol dan kita komando. Dengan apa mengomandonya? Dengan ilmu. Ilmunya apa? Ada bagiannya di sini. Ilmu tasawuf, lain ilmu tajwid kalau cocok. Tajwid Quran. Ilmu tarikh kalau cocok juga itu sejarah. Nah, ada bagiannya tasawuf nih yang bersihi hati. Aku muyaknya mulai beberapa bulan nih guru tuh hatar bingung. Pokoknya saya sembahyang lagi syukur aja sudah. Dan kita harus tahu di hati itu nah membedakannya itu aja. Jadi inti pembahasan di dalam kita ini hati itu dijaga itu aja. Yang saya kira-kira barasi. Makanya Habib Segaf sering mengingatkan ibadah itu ya biasa. Yang penting hati bersih.
Manah sae kata orang Jawa. Hatinya bagus, bersih, resik manahnya, hatinya bersih. Ada salah seorang wali, Pak. Uji sidin doa aku awan doa ikam sama aja. Ikam baca Rabbana Atina, aku baca Rabbana Atina juga. Ikam baca doa selamat, aku baca doa selamat. Sama. Cuman Jasidin bedanya hati ikam gelisah. Nah, hatiku alhamdulillah terbimbing. Itu aja bedanya. Sama. Wali si fulan baca Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Nang biasa sama. Cuman bedanya tadi hati aja. Ya, jadi memang berat kalau masalah urusan hati. Nah, itulah kita perlu bimbingan terus. Nah, sampai lagi Nabi menyuruh kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Itu usaha juga. Usaha untuk supaya hati nina tsabbit qalbi, tetap hati kita istiqamah, hati kita. Karena bila hati kita istiqamah, awaknya istiqamah juga, badannya ikut juga. Karena semua berimbas daripada hati. Kan sudah sering saya contohkan, banyak orang yang bodinya bagus, fisiknya bagus, tapi hatinya yang gelisah. Di mana? Itu di Atma Husada itu. Rumah sakit jiwa, bagus-bagus bodinya, lama-lama orangnya. Kalau badannya sehat betul, cuman bisa tertawa sorangan sidin. Bisa menangis sorangan karena hatinya. Nah itu. Jadi tetapi kalau khatir itu mondar mandir, maka khatir atau khatar itu daripada malaikat mulham. Karena malaikat mulham itu kedudukannya seperti penasehat. Nah tadi sudah disebutkan. Jadi ada dalam hati kita nih, itu nang ujar Nabi, istabta qalbak. Ikam hendak bertakun kebaikan kah? Wahai sahabat, nggih, takuni hati ikam. Ujar Rasulullah, takuni hati ikam. Bila hati ikam baik, gawi jisirin. Bila kada baik, jangan. Berarti kan hati nih. Sahabat bertanya, anil bir, masalah kebaikan. Istabta qalbak, minta fatwa kepada hati ikam. Bila ujar hati bagus, gawi. Nah di dalam hati tadi ada seakan-akan itu sebagai penasehat. Allah tugaskan seorang malaikat mulham untuk membimbing hati seseorang ini. Sedangkan ia masuk dari segala arah. Masuknya malaikat itu dari segala arah. Dan menyodorkan fatwa baik kepada engkau. Karena mengharap perkenan dan kesenangan engkau terhadap kebaikan. Itu bisikan yang kayak itu, umpati, ikuti. Berarti itu murni daripada Allah. Jadi banyak orang-orang bahari itu Pak melajari nang kada secara langsung melajari. Ulun dulu arwah bapak tuh sering memperhatikan. Sini hendak berjalan apa? Rokok sedin. Kada tulak aja lagi. Belum di sini. Merokok aja Pak. Kena ulun tak, belum tulak abah. Kena harus tempat lain. Kadang-kadang enggak sempat lagi ulun bertakun, langsung berangkat sini. Langsung berangkat. Nah sudah ulun ganal, takut ni kenapa? Aku sih manu hatiku bang, bila hati asa nyaman tulak dah. Bila asa kata nyaman kada. Nah itu orang bahari. Ini melatih ini, melatih. Saya enak kerjakan. Karena itu bisikan dari malaikat mulham. Lalu yang kedua, apabila khatir itu sesudah ijtihad dan taat, ya, dan taat engkau, maka ia adalah dari Allah. Nah, kalau kita ni sudah tuntung berzikir, majlis taklim, bacaan, beribadah lah intinya, ada bisikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
orang-orang yang berjuang melawan nafsu karena mencari keridhaan kami, tentu kami menunjuki jalan kami kepada mereka. Jadi jangan takutan kalau kita sudah yakin kita berbuat kebaikan. Ya, contoh, ini kan sudah mengantar bantuan kalau pendengar, diunjuk ke posko, adanya yang seorang membagi ke masyarakat sana lain, berupa barang, berupa duit mungkin. Sudah, itu namanya kita berbuat kebaikan. Iyalah, berbuat kebaikan. Begitu bulik tuh kadang-kadang hati ini bertaguran, dibagi buahnya juga kalah. Jangan-jangan disunat-sunat buahnya. Itu wajar, Pak. Karena kita amanah orang ini. Berarti timbullah di hati kita bisikan, walaupun seorang pemakawan kada, karena kita nang anggaplah ketuanya, ketua delegasi dari ini umpama. Tapi sidin ingat, walladzina jahadu finna lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang berjuang melawan hawa nafsu. Itu nafsu nama bisik kita tadi. Biar aja sidin, aku yang penting sudah amanah masyarakat Sungai Kaledang, amanah orang sudah aku sampaikan lawan panitia di sana poskonya, terserahinya aja lagi sudah. Bismillah sudah. Aku yakin sudah inya kada jujur, inya memilih yang baik-baiknya. Sudah itu urusannya sudah. Sudah kita berjuang melawan. Jadi ada bisikan-bisikan yang kada baik, bismillah sudah terserah. Karena kalau kita seandainya ada bisikan-bisikan itu lalu kita, iya, aku yakin ini pasti di mana. Ya, itu akhirnya nanti kita di hati kita malah timbul dosa. Sudah bismillah sudah urusannya itu. Yang penting dari sini kuterima dan bujur-bujur istilahnya memperjuangkan sampai ke sana, serahkan itu urusannya dah. Jadi itu kita cara melatih hati tadi. Nah, memang mirip-mirip dengan kita baik sangka, mirip-mirip ya. Jadi supaya hati kita tenang apa macam. Sudahkah? Sudah, ulun serahkan ke panitia sana. Kan sana posko juga yang menerima. Baik berupa barang apa macam. Memang nang kada ragu-ragu lagi, langsung cil. Nah itu kada ragu-ragu lagi tuh. Tuh yakin sudah. Unjuk ke utuhnya. Si utuhnya ini korbannya kalau utuhnya ini utuh siapa kata Joko. Artinya begitu mau unjuk, itu yakin kita, kada ada ragu-ragu lagi. Nah, jadi itu namanya kita termasuk sudah setelah melakukan ijtihad, setelah melakukan taat atau kebaikan. Nah, tentu kami menunjukkan jalan kami kepada mereka. Jalan apa? Jalan yang baik. Walladzina tadau zadahum huda, dan orang-orang yang memperoleh petunjuk itu akan ditambahi petunjuk oleh Allah. Jadi kalau sudah kita yakin, pokoknya sudah kita serahkan, terserah buahnya sana aja lagi membagi, sampaikah ke korban kadakah apakah itu urusannya. Tapi sudah lego, sudah senang hati kita nang di sini. Ya, jadi itu caranya, Pak. Jadi hati kita nyaman. Nah, ulun alhamdulillah ini ada sekitar 15-an dapat sudah jutanya. Memang saya tidak menerima barang. Pertama, ulun tenaganya kadada. Yang kedua, ada beberapa jamaah kami yang dulu jamaah di majelis, yang sekarang kena musibah. Dulu pernah saudara Pariyadi Rahman dipanggil Apar. Apar ini dulu 40 hari tidak sadar habis tabrakan di Bukit Soeharto dulu tuh. Nah, sekarang pas sudah ini sekitar setahun lebih, 2 tahunan sudah pulang kampung. Lama juga dulu di Samarinda. Waktu itu aktif betul di majelis kami. Itu habis semua, rumahnya kena. Nah, jadi ulun langsung unjuk ke aparnya aja, ranai, hati yakin, duit bubuhannya unjuk. Ada juga kawan-kawan bini ulun, yang kawan-kawan sekolah di Alfalah, orang Barabai, kena juga. Nah, sudah kena unjuk.
Ada juga keluarganya yang menjaga rumah ulun di sekumpul, gitu di Kaliukan itu, namanya ada kampung Kaliukan dekat Gurumulkan, habis semua kena juga. Ya, sudah unjuk kita jalan, berapa orang kena sejuta, dah selesai, aman dah, hati nyaman, tenang. Nah, jadi ulun barang dana aja, ya alhamdulillah. Beberapa kemarin dari posko Batu Alam Permai masjid memberi 5 juta, maksudnya memberi untuk dari ulun gitu, nah dari posko si bubuhannya ini dapat sekitar 25 juta, langsung ada barang dikirim kemarin. Nah lalu pian ada juga guru ada, nah lalu umpat ke kita, jadi japa aku langsung ke orangnya, dan orangnya yang aku kenal. Jadi supaya hati ini Banjar kada bataguran, kada ragu-ragu. Seperti kayak kejadian dulu di Jogja, nah, kita kumpulkan di majelis dana, langsung ada keluarga di Jogja dapat bikin 2 rumah dulu, rumah dari bambu aja bang, dari gedek gitu. Sana kan bahan-bahan murah waktu itu, dua rumah kami sempat bikin. Waktu kejadian di Padang Panjang juga, nah, kebetulan jamaah ulun ini ada orang Padang, jamaah pengajian. Kita tanya, adakah yang kena? Ada pak, ponaan saya pak, habis pak rumahnya pak. Ya sudah, semampunya kita bantu, paling enggak separuh lah ya. Nah, saya kasih sekian puluh juta untuk beli bahan. Dia pak langsung disampaikannya, langsung kita batal. Menangisinya, saya belikan pak kiai bahan ini, kebetulan rumah saya habis sama sekali waktu di Padang Panjang kemarin. Nah jadi enak begitu, jelas. Memang sih di mana-mana yang namanya siluman itu kada pernah hilang. Tahu siluman? di saat-saat orang kena musibah, di situnya memanfaatkan tuh siluman itu pasti ada. Ya, di mana-mana aja. Jangankan yang di lapangan, di musigit banyak silumannya ya kan. Musigit mana kada tahu aku lah. Berarti guru ini buruk sangka, bukan buruk sangka bagaimana kita melihat. Nah, lain kalau kada melihat, namun kada melihat tuh buruk sangka. Ini melihat, nah wani maanggung membawa daging korban 3, kada buruk sangka lagi melihat. Allahu Rabbi. Macam-macam manusia ya. Nah jadi kalau khatar itu datang daripada permulaan, maka khatir itu menurut kebiasaan adalah dari malaikat, yakin kita, sehingga timbul ragu-raguan, timbul menghilangkan keraguan-raguan kita. Yang ketiga, kalau khatir itu ada hubungannya dengan i'tiqad dan amal-amal batin, maka khatir itu dari Allah. Jika berkaitan dengan amal-amal zahir, maka khatir tersebut dari malaikat mulham. Jadi kalau dari batin, amalan-amalan batin, apa contoh amalan batin? Syukur, ridha, ikhlas, sabar, itu amalan batin katanya. Apa contoh amalan zahir? Ya sembahyang, bersedekah. Nah, termasuk bersedekah, kayak anggaplah nang kayak bubuhan pian mengirim itu, anggap sedekah. Itu namanya amalan zahir. Nah, bila ada bisikan yang bagus berarti malaikat. Kalau batin Allah. Nah, kalau nanti ada keraguan-raguannya, nah makanya ilmu tadi ya, tadi ulun contohkan, amun sudah diunjuk tasarahnya ya lagi sudah. Inya juga nang melakukan. Kalau seandainya di situ curang ya sudah, kalau kada alhamdulillah. Kita juga bertanggung jawab dengan masyarakat di sekitar sini. Barang dari posko Masjid As-Sabirin sudah kami sampaikan. Berangkat jam sekian, hari anu tiba di tempat, diterima. Bahkan saya ini kan canggih, foto apa macam viral sudah, Eden kulihat ada. Artinya masyarakat tahu, oh isin alhamdulillah. Iya. Nah ini ada lagi yang saya lihat Pak, itu barang disortir lagi, enggak usah disortir. Kalau memang orang kan walaupun jelek dia berniat bersedekah, urusan nanti di sana mau dibuang itu terserah. Yang penting dari sini antar aja. Itu kalau pendapat ulun lah. Ini saya lihat ada beberapa tempat disortinya. Nang kada baik, kemana kah tahu juga. Kalau memang hendak disorti dipilih nang baik ini, nang kada ini, bawa aja ke sana beretaan.
Bah merepoti guru loh. Amun kada hendak repot kada usah buka posko. Kada repot. Ya kalau maaf pian bersedekah tapi dua. Nah, tapi ini istilahnya ya layak pakai lah, cuman mungkin sudah agak lama. Begitu pian menunjuk ke ulun disortir, ulun tinggal. Ya kalau ulun tinggal pas pian tahu kecewa kada pian? Kecewa, aku di sini biar kada baik hendak aja bersedekah ke Barabai. Tapi oleh panitia di sini ditinggal si Den. Nah, tahu si Den, kecewa si Den Pak. Urusan nanti di situ mau dipakai, memang ada viral ini sampah apa macam, itu biarin. Mun kada hendak kada usah berposkos itu juga. Ngaran kita membantu orangnya apa aja. Kan bahasa kasarnya kan kita mengharap berian orang memberi itu kadang nang bagus berataan. Iyalah, ngarannya kita mengharap berian orang amun hendak nang bagus-bagus nukar seorang. Iya, kasihan ulun kadang-kadang kasihan melihat orang nang. Nah, jadi supaya nang kita umpama ulun nang hendak memberi musia kalau aku beri tapih kini ditinggal bubuat, unjuki duit nah ya sudah. Kada mungkin ditinggal duit walaupun cuma 10.000 ya kalau urusannya biar aja terserah mau dimakannya Kak, yang penting aku sudah berniat menyumbang untuk orang korban di Barabai. Nah itu hati-hati juga kita, amanah sebiji beras gin ke ampun orang jangan sembarangan. Sebiji beras paman di badan amil sebiji beras jangan ampun orang lain ampun seorang. Nah itu kita setengah kurang nggak setuju juga. Kalau yang disortir terus ditinggal kemana? Dibuang, dibakar. Oh, jangan. Lah repot Ustaz mun kada hendak repot kada usah bawa posko titik. Udah kada repot. Daripada malah dosa aja kasihannya orang hendak. Makanya ulun dana aja kada repot. Kemudian dana kada mungkin tak tinggal ya kalau ayo ada kemarin Ustaz bisa ndak saya nyumbang lewat Ustaz ngasih sarung. Nah ampun maaf lah ulun kada menerima barang, amun pian hendak dana aja silakan ini rekening ulun, yakin ulun sampaikan dan ulun pertanggungjawabkan dunia akhiratnya. Nah, karena banyak sudah kawan-kawan kenalan-kenalan kita nang laporan nang sudah ada nang kada ada sampai kada selamat apa-apa. Inya kan modelnya itu kada disangka-sangka anu nih banjirnya nih. Banjir di muka rumah aja biasa aja sudah. Memang pernah juga sekojon naik kada selamat lagi kulkas apa TV kada selamat lagi sudah. Jangankan itu bingung akhirnya mencari seorang hendak ke mana. Jadi ada kekawanan hampir berapa hari kada tahu hubung bae karena listrik mati sinyal kada ada. Ini hanya sudah untuk Barabai kota sudah mulai, tapi untuk yang di kampung belum ya. Nah, jadi ini sekedar masukan ya. Masih poskonya dibuka. Nah, jadi terus saja barang pak aja ya. Apa istilahnya lah, teruskan aja, jangan disorti-sorti apapun orang, jangan. Kasihan orang bahajat sudah, kasihan sidin. Nah, kita nang menyumbang pulang, amun supaya takutan barang disortir, dana aja lah, nah ya dah, kayak repot. Ya. Mudah-mudahan bertahan panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Allah jauhkan kita dari mara bahaya, bala bencana, wabah penyakit. Mudah-mudahan seluruh keluarga kita Allah Ta'ala berikan sehat walafiat. Dan mungkin ada yang sakit jamaah kita atau para donatur kita atau orang-orang yang berjasa dengan masjid ini, mudah-mudahan disembuhkan Allah syifaan ajilan kamilan la yughadiru saqama. Dan mudah-mudahan kita berataan sekaluargaan selamat dunia akhirat, mati kita husnul khatimah. على هذه النية وعلى نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحمن، واعف عنا يا رحيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا مولانا محمد المهتر وآله الأطهار وأصحابه لأخير عدد نعم الله وإبداله. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربي بغنا في الدين علمنا رشدا، ربي زدنا علوما نافعا وارزقنا فهما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.